Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yeli Harniza, calon guru penggerak angkatan 9 dari SDN 05 Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat. Nah, di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Idel. Bu Idel ini merupakan salah satu guru di SDN 05 Pasaman. Assalamualaikum Bu Idel. Salam Bu Eli. Bagaimana kabar Bu Idel hari ini? Alhamdulillah sehat. Bu Eli bagaimana? Alhamdulillah saya sehat juga Ibu. Nah Ibu, pada hari ini kita melakukan percakapan pra-observasi ya Bu. Sebelum saya masuk ke dalam kelas Ibu, sebelum saya mengobservasi dan mensupervisi kelas Ibu. Ya, adapun tujuan percakapan pra-observasi ini adalah persiapan awal ya Bu ya. Mudah-mudahan sehingga nanti Ibu bisa siap dan pembelajarannya pun berjalan lancar ya Bu ya. Di sini saya ada beberapa pertanyaan yang saya akan ajukan sama Ibu. Pertanyaan pertama itu adalah tentang tujuan Bu. Kira-kira apa tujuan pembelajarannya Bu? Tujuan pembelajaran yang saya rancang Ya. itu dengan berdiskusi dengan menggunakan bantuan benda-benda konkret atau Ya. nyata, nanti peserta didik bisa melakukan pengurangan bilangan dengan tepat Bu Eli. Iya, berarti Ibu nanti tujuannya itu anak-anak bisa melakukan diskusi sehingga bisa melakukan pengurangan ya Bu ya. Terus dari tujuan ini apa area pengembangannya yang akan Ibu lakukan, yang hendak Ibu capai? Area pengembangan di sini saya mencoba untuk mengembangkan pembelajaran berdiferensiasi Bu Ya. Eli. Nah, kemudian di sini saya juga akan menggunakan media. Ya. Medianya nanti ada saya sesuaikan dengan minat anak ini. Oh iya. Berarti Ibu area pengembangannya itu adalah kan melakukan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya. Terus dalam pembelajaran nanti ya Bu ya, apa strategi yang akan Ibu gunakan? Di sini saya mencoba menerapkan strategi pembelajaran Iya. berdiferensiasi. Iya. Nah, di mana nanti saya akan membagi anak ini menjadi 3 kelompok Bu Eli. Iya. 3 kelompok ini saya sesuaikan dengan kemampuan awalnya, kemampuan dalam membacanya. Nah, di sini saya bagi menjadi 3 kelompok berdasarkan kemampuan membacanya. Ada yang sudah lancar membaca Bu Eli, Iya. ada yang masih sedang, dan ada yang masih belum sama sekali lancar membaca. Jadi nanti saya bedakan KPD dan latihannya itu saya bedakan sesuai kemampuan membaca ini. Nah, kemudian Bu Eli, saya juga menerapkan di sini diskusi Bu Eli, metode diskusi. Mereka nanti dalam kelompoknya berdiskusi menyelesaikan soal. Nah, mereka masih kelas 1, jadi dari dasar ini saya coba melatih mereka untuk berdiskusi dalam kelompok. Iya, bagus sekali strategi yang Ibu gunakan ya Bu ya. Berarti Ibu menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, terus Ibu juga membagi 3 kelompok berdasarkan kesiapan membaca anak ya Bu ya. Terus Ibu juga melakukan nanti diskusi kelompok. Ya, bagus sekali strategi Ibu gunakan. Terus media apa yang akan Ibu gunakan nanti Ibu? Medianya di sini saya menggunakan mencoba media IT Bu Eli. Ya. Nanti di pembelajaran nanti ada video yang saya tampilkan. Berarti Ya. saya menggunakan ada laptop Bu Eli, Ya. ada infocus dan speaker Bu Eli. Nah, kemudian juga dalam mereka berhitung nanti ada alat peraga yang saya Ya. gunakan. Jadi alat peraga ini saya sesuaikan kebutuhan mereka, sesuai minat mereka, mana yang mereka suka. Boleh mereka pakai kelereng, boleh pakai lidi, pakai batu atau pakai jari mereka Bu Eli. Berarti Ibu menggunakan alat peraga berupa IT, berupa laptop ya Bu ya. Bisa juga Ibu menggunakan benda-benda konkret ya Bu ya, seperti kelereng tadi ya Bu ya. Yang nyata dalam Iya, kehidupan. yang nyata dalam kehidupan ya. Iya Bu. Kira-kira ya Bu ya, kapan saya bisa masuk ke dalam lokal Ibu? Hari apa dan kapan waktunya Bu? Hari Kamis boleh Bu Eli, jam pembelajaran pagi jam 1-2. Oh iya, berarti saya akan masuk pada hari Kamis ya Bu ya, pada jam 1 dan 2. Iya, sampai bertemu nanti ya Bu ya pada observasi pada hari Kamis. Mudah
mudah-mudahan pembelajaran Ibu berjalan dengan baik sesuai dengan kita harapkan. Dan terima kasih ya Bu ya atas waktu yang telah Ibu berikan kepada saya untuk berbincang-bincang dalam percakapan pra-observasi ini ya Bu ya. Sama-sama Bu Yeli. Iya, ya, saya akhiri ya Bu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeldi Haniza, CGP Angkatan 9 dari Pasaman Barat, dari SDN 05 Pasaman. Di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Bapak PP yang hebat, Bapak Ismet. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Juga saya ditemani oleh Ibu Idel. Ibu Idel merupakan guru yang saya observasi dan saya melakukan pra-observasi ya Bu Idel ya. Baiklah, waktu kemarin ya Bu Idel ya, kita melakukan percakapan pra-observasi dan saya sudah masuk ke dalam lokal Bu Idel mengobservasi pembelajaran yang Ibu Idel lakukan ya Bu Idel. Pada kegiatan hari ini kita melakukan percakapan pasca observasi ya Bu Idel ya. Dalam kegiatan pasca observasi ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan sama Bu Idel. Baiklah Bu Idel, pertanyaan pertama itu adalah setelah melakukan pembelajaran yang Ibu lakukan hari Kamis kemarin ya Bu Idel ya, bagaimana perasaan Ibu Idel setelah melakukan pembelajaran? Setelah melakukan pembelajaran pada hari Kamis kemarin, saya merasa senang dan lega Bu Yeli. Ya Pak. Kenapa? Karena saya merasa bisa melakukan refleksi, di mana saya bisa menemukan kelemahannya ada pada diri saya juga bisa menemukan mana-mana yang bisa saya pertahankan untuk ke depan. Jadi iya Bu, pada tujuan pasca observasi ini itu adalah merefleksi dan mengevaluasi pembelajaran yang telah Ibu lakukan ya Bu ya. Untuk pertanyaan kedua ya Bu ya, boleh ceritakan kembali Bu, apa area pengembangan yang Ibu ingin Ibu capai? Area pengembangan yang ingin saya capai Bu Yeli, Iya Bu. saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, Ya. karena kemarin itu anak saya bagi menjadi 3 kelompok Ya. berdasarkan kemampuan membacanya. Ada yang sudah lancar membacanya, ada yang masih sedang, dan ada juga masih belum lancar membaca. Jadi strategi pengembangannya yang dari strategi pembelajaran diferensiasi. Kemudian yang kedua Bu Yeli, itu dari segi penggunaan media. Ya. Di sini saya mencoba menggunakan media IT dengan bantuan fokus juga, pakai laptop, speaker juga Bu Yeli. Ya. Berarti area pengembangan Ibu itu adalah pembelajaran bervariasi, terus menggunakan juga berbagai metode pembelajaran ya Bu ya, berupa IT ya Bu ya. Bagus sekali area pengembangan Ibu ya. Setelah Ibu melakukan pembelajaran itu, apakah sudah sesuai dengan rencana Ibu? Pembelajaran Ibu terapkan apakah sudah sesuai dengan rencana Ibu Bu? Berdasarkan hasil refleksi saya Bu Yeli, Ya. ketika setelah selesai melaksanakan pembelajaran, rasanya pembelajaran yang saya rancang Ya. itu sudah sesuai dengan langkah-langkah yang saya laksanakan ketika pembelajaran kemarin. Oh iya, berarti sudah sesuai ya Bu ya dengan yang Ibu harapkan ya Bu ya. Terus adakah pembelajaran itu yang perlu Ibu pertahankan dalam pelaksanaannya Ibu? Yang perlu saya pertahankan Iya, Bu. Bu Yeli, itu dimana sekarang kan kita tahu kebutuhan murid itu berbeda-beda Bu Yeli. Iya. Jadi saya tetap mempertahankan strategi pembelajaran yang diferensiasi Oh ini iya, Bu Yeli, yang bagus saya sekali, sesuaikan ya. dengan kebutuhan peserta didik. Kemudian Bu Yeli, kita juga tahu sekarang perkembangan zaman Bu Yeli, jadi saya pertahankan itu penggunaan IT dalam pembelajaran. Oh iya, berarti yang perlu Ibu pertahankan tetap menggunakan pembelajaran diferensiasi dan tetap menggunakan pelajaran IT ya Bu ya. Bagus sekali ya Bu ya. Terus itu yang perlu Ibu pertahankan. Terus adakah kendala-kendala Bu dalam pembelajaran yang Ibu lakukan hari Kamis kemarin Ibu? Kendalanya Bu Yeli, Iya. itu karena mungkin
membaca. Iya. Dalam berdiskusi kelompok ini ada sebagian anak itu yang tidak ikut aktif karena dia kuranglah Aktif partisipasinya ya Bu ya. dalam kelompok. Iya, kurang aktif. Kemudian yang kedua Bu Eli, kemarin saya menggunakan media kelereng Iya. untuk alat bantu hitungnya. Mm-mm. Jadi saya merasa kalau kelereng ini kurang efektif Bu Eli. Kenapa? Karena dia lagi menghitung itu Bu Eli kadang kelereng ini menggelinding. Jadi jatuh-jatuh itu rasanya. Iya, berarti itu kendala Ibu ya. Berarti saya dengar apa ya Bu ya. Nah, kendala-kendala Ibu itu ada dua nampaknya. Yang pertama itu anak-anak kelas 1 mungkin kurang pandai berdiskusi ya Bu ya. Terus ada juga lagi media yang Bapak pakai ya, berupa kelereng ya mengelinding dia ya Bu ya, karena dia bulat jadi dia mengelinding, jadi kurang efektif dalam pembelajaran ya Bu ya. Berarti itu kendala Ibu ya. Terus setelah saya dengar ada yang Ibu ingin Ibu pertahankan, ada yang Ibu kendala-kendalanya berarti Ibu ingin tingkatkan lagi ya Bu ya. Apa rencana tindak lanjut Ibu Bu untuk kedepannya? Rencana tindak Iya. lanjut Bu Eli yang sudah baik itu seperti pembelajaran diferensiasi Iya, dan bagus ya, Bu, penggunaan ya. aktif itu akan tetap saya lakukan Bu Eli. Iya. Kemudian yang dari segi diskusi ini itu saya lakukan pendekatan kepada anak ini yang masih belum aktif ini, saya lakukan pendekatan secara personal dan menasihati dia. Kemudian dari segi media tadi Bu Eli, saya akan mencoba mencari media yang lain. Iya, Bu Eli. bagus sekali ya Bu ya, Iya. menggunakan media yang lain ya. Berarti banyak kali rencana tindak lanjut Ibu ya Bu ya. Menggunakan pembelajaran diferensiasi, terus menggunakan media-media yang beragam ya Bu ya, tidak hanya berupa kelereng saja. Jadi kita menggunakan berbagai macam-macam media dalam pembelajaran ya Bu ya, bagus sekali. Terus satu lagi ya Bu ya, setelah saya masuk ke dalam lokal Ibu, apa tanggapan Ibu terhadap pembelajaran saya telah saya observasi ke dalam lokal Ibu, tanggapan Ibu terhadap saya? Tanggapannya saya sangat beruntung Bu Eli. Iya. Kenapa begitu? Karena saya merasa terbantu dengan adanya Bu Eli melakukan percakapan pra-observasi kepada saya untuk langkah-langkah akan saya hadapi dalam pembelajaran. Jadi saya merasa terbantu Bu Eli. Saya merasa senang dan saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Eli. Iya, berarti beruntung Ibu saya masuk ke dalam lokal Ibu sehingga Ibu rasa terbantu ya Bu ya, sehingga bisa untuk meningkatkan pembelajaran untuk selanjutnya ya Bu ya. Iya Bu, demikianlah pertanyaan yang saya ajukan sama Ibu. Mudah-mudahan pembelajaran yang seterusnya ya Bu ya bisa ditingkatkan lagi. Mudah-mudahan Ibu bisa membuat pembelajaran berpusat pada siswa, bisa membuat pembelajaran yang lebih menyenangkan bagi siswa ya Bu ya. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya ya Ibu ya. Sama-sama. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.